Sebelum itu, apa sih metode Gauss? Metode Gauss adalah suatu metode untuk mengargumentasikan nilai-nilai dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Langsung aja kita buat contoh soalnya. Yang pertama itu x plus 2y plus z sama 8, yang kedua 2x plus y min z sama 1, dan yang terakhir adalah 3x plus 2y plus z sama 10. Setelah itu, kita argumentasikan persamaan linear ini jadi matriks dikali 3 seperti ini. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat matriks segitiga atas ini menjadi nilainya 0 semua. Gimana caranya? Yang pertama adalah kita baris kedua itu sama dengan baris kedua dikurang 2 baris pertama. Jadi 2 dikurang 2 baris pertama itu jadi 2 dikurang 2 sama 0. Hasilnya adalah jadi seperti ini. Begitu pula kita operasikan baris kedua lainnya juga seperti 2 ini. Jadi 1 dikurang 2 kali 2 4, jadi 1 kurang 4 sama dengan 3. Begitu seterusnya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat 0 dari baris ketiga kolom pertama ini. Gimana caranya? Caranya adalah dengan cara baris ketiga sama baris ketiga dikurang 3 baris pertama. Jadi 3 dikurang 3 bersama 1 jadi 1, jadi 3 kurang 3 sama 0. Begitu terus seterusnya. Kayak ini bahasanya. Selanjutnya kita ubah juga baris ketiga kolom kedua ini menjadi 0 juga. Dengan caranya dengan cara baris ketiga sama dengan baris ketiga dikurang 4/3 dikali baris kedua. Jadi min 4 makanya dikurang 4/3 dikali min 3. Jadi hasilnya adalah 0 juga isinya. Begitu pun seterusnya setelah 2 dan 6. Setelah kita dapat matriks segitiga atasnya 0 semua, kita buat menjadi satu persamaan lagi, sebuah persamaan linear lagi. Jadi seperti ini. Setelah kita dapat persamaan linearnya, kita cari nilai x, y, dan z nya dengan cara substitusi. Yang pertama yang mudah kita cari adalah kita akan mencari z nya terlebih dahulu dengan cara 2z sama dengan 6, berarti z sama dengan 6 dibagi 2, dan z sama 3. Kita sudah mengetahui nilai z nya. Saat kita ketahui nilai z nya, kita akan mencari nilai y nya dengan menggunakan persamaan yang kedua. Caranya adalah min 3y dikurang 3 dikali z nya, itu z nya 3, jadi 3 dikali 3 sama 15. Jadi min 3y min 9 sama min 15, dan min 3y sama dengan min 15 plus 9 sama dengan min 3y sama dengan min 6, dan dipindah ruaskan jadi y sama dengan min 6 per min 3 sama dengan 2, jadi y sama dengan 2. Dan yang terakhir kita cari x nya dengan persamaan yang pertama, x plus 2y plus z sama dengan 8. Jadi x plus 2 dikali y nya itu 2 plus z itu 3 sama dengan 8. Jadi x ditambah 4 ditambah 3 sama 8, jadi x tambah 7 sama 8, lalu diharuskan lagi x sama dengan 8 ditambah 7 sama x sama dengan 1. Jadi kita menyimpulkan bahwasanya x sama dengan 1, y sama 2, dan z sama dengan 3. Oke, kita masuk ke metode Cramer. Metode Cramer adalah suatu metode yang menggunakan determinan suatu matriks menurut matriks lain yang diperoleh dengan mengganti salah satu kolom dengan vektor yang terdiri dari angka di sebelah kanan persamaannya. Jadi kita langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya itu 2x1 ditambah 3x2 sama 5. Yang kedua 3x1 dikurang 2x2 sama 12. Lalu kita argumentasikan matriks persamaan ini jadi matriks, jadi ini. Selanjutnya kita cari determinan dari matriks ini. Caranya adalah 2 dikali min 2 dikurang 3 dikali 3 sama dengan 13. 2 dikali 2 itu sama aja
min 4 dikurang 3 dikali 9, jadi min 4 kurang 9 sama 13. Dan selanjutnya kita ubah kolom pertama ini dengan matriks di bagian kanannya, itu min 15. Jadi 23 ini kita ganti dengan min 5 dan 12. Selanjutnya kita cari juga determinannya. Jadi min 5 dikali min 2 dikurang 3 dikali 12. Jadi hasilnya adalah min 26. Jadi min 5 kali min 2 kan 10 kan. 10 dikurang 3 kali 12 itu 36, kurang 26. Selanjutnya determinan dari A1 ini dibagi dengan determinan asalnya, yaitu min 13. Jadi min 26 per min 13 sama dengan 2. Selanjutnya kita ubah juga kolom kedua ini dengan matriks yang terkait kanan ini. Jadi 23 min 5 12. Begitupun kita cari juga determinannya. Jadi 2 kali 12 itu 24 dikurang min 5 dikali 3 itu 9 15. Jadi 24 dikurang min 15 sama 9. Lalu kita bagi juga dengan determinan asal, jadi min 13. Jadi 39 per min 13 sama min 3. Jadi kita juga tahu X1 dan X2 nya adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 3. Jadi begitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke inverse. Asal masuk ke contoh soalnya. Terus soalnya itu 1, 2, 3, 3 bisa 4 dan 1, 5, 2. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah mencari minornya. Gimana cara cari minor? Caranya adalah pilih salah satunya, ada satu angka di sini. Misalnya kita pilih baris pertama kolom angka 1 ini, kita pilih, lalu kita tutup kolom dan barisnya. Jadi kolom dari yang kita pilih ini, angka yang kita pilih. Jadi kalau kita milih angka 1, jadi kita tutup kolom yang sama dari angka 1 ini. Jadi kita tutup 1, 2, dan 3, kita tutup kolomnya, terus kita tutup barisnya. Jadi yang bisa adalah min 1, 4, 5, 2. Jadi minornya adalah min 1, 4, 5, 2. Setelah itu kalian cari determinannya. Caranya dia kali aja kalau kita simbolin, jadi A dikali B dikurang B dikali C gitu. Jadi min 1 dikali 2 itu min 2 dikurang 4, 5, 20. Jadi min 2 dikurang 20. Jadi determinan adalah min 22. Setelah itu kalian cari kofaktornya. Rumus dari kofaktor ini adalah min 1 pangkat baris ditambah kolom yang kalian pilih dikali determinannya, determinan dari minor yang kalian pilih tadi. Jadi min 1 pangkat 1 ditambah 1 dikali determinan yaitu min 22. Jadi min 1 pangkat 2 kali min 22 sama dengan min 22. Nah itu dia sama aja, kita cari di matriks kolom kedua baris pertama, yaitu kolom kedua baris pertamanya bisa tutup, di kolom kita tutup, baris kita tutup, dimasukkan 3, 4, 1, 2. Dan begitu pun kita cari juga determinannya. Determinannya itu dikali 26 dikurang 1, 4. Jadi 6 dikurang 4 sama 2. Terus juga kita cari kofaktornya. Kofaktornya ini jadi min 1 pangkat 1 tambah 2 itu 3. Jadi min 1 pangkat 3 dikali determinan yang kedua, jadi 1. Jadi min 1 pangkat 3 kali 2 sama min 2. Terus juga cari yang ketiga di sini, 3. Yang ketiga baris pertama kolom ketiga di sini. Lihat tuh kolomnya, itu barisnya. Menghasilkan 3 min 1 1 5. Dan tadi itu determinannya. Jadi 15 dikurang min 1. Jadi determinannya 16. Terus kofaktornya min 1 pangkat 1 tambah 3 dikali 16 sama 16. Begitu kan seterusnya, baris kedua juga dan baris ketiga juga, dan kita akan masukkan seperti ini. Ini baris kedua kolom pertama, selanjutnya baris kedua kolom kedua, terus baris kedua kolom ketiga, terus baris ketiga kolom pertama, terus baris ketiga kolom kedua, dan yang terakhir baris ketiga kolom 3. Jadi baris ketiga kolom 3 itu kan 2 di sini.
Jadi kita tutup tet jadi 1 2 3 1. Kita determinannya juga 1 kali min 1 min 1 dikurang 3 min 2 3 kali 2 ini sama 6, jadi min 1 dikurang 6 sama dengan min 7. Jadi kita faktornya min 1 pangkat 3 tambah 3 dikali min 7 sama dengan min 7 gitu. Selanjutnya kalian cari determinannya dengan cara angka yang jadi patokan kalian tadi. Misalnya M1 itu 1, A1 dikali faktornya ditambah 3 baris yang sama, 3 baris yang sama tapi dengan kolom berbeda. Jadi gini, misalnya kalau kalian pilih baris pertama, yang kalian pilih adalah 1 1 1 2 1 3. Kalau kalian pilih ada 2 2 1 2 2 2 3. Kalau kalian pilih 3 berarti 3 1 3 2 3 3. Jadi rumusnya adalah A1 dikali faktor 1 1 ditambah A12 dikali faktor 1 2 ditambah A13 dikali faktor 1 3. Jadi A1 kan 1 kan di sini 1 dikali faktornya, faktor 1 itu sama dengan min 2 ditambah A12 ini 1 2 kan dikali faktor 1 2 ini min 2, terus ditambah A13 ini 3 dikali faktor 3 itu 16. Jadi kan kali min 22 itu min 22 ditambah 2 kali min 2 sama dengan min 4, dan 3 dikali 16 itu sama dengan 48. Jadi hasilnya 922. Setelah kalian cari determinannya, kalian cari juga adjoinnya. Terus apa sih itu adjoin? Adjoin itu sama dengan transpose dari matriks faktor. Jadi perpindahan dari baris ke kolom di baris. Faktor ini kita dapat dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan dari apa? Dari min 22, dari min 2, 16, 2, min 1, min 3, 14, 5, jadi kita jadikan sebuah matriks gitu. Sebuah matriks 3 kali 3. Dia seperti ini. Terus kita adjoinin atau transpose-nya itu jadi baris ini titik kolom, dan kolom ini titik baris. Jadi gini, min 22 kan min 22 11 11 kan, min 22 11 min 15 dan 16 min 7 gitu. Jadi adjoinnya. Terus kita udah dapat determinannya, kita udah adjoin nih. Jadi kita bisa cari inverse-nya, karena rumus inverse itu sama dengan 1 per determinan dikali adjoin. Jadi kita masukin 1 per 22 dikali adjoinnya ini. Terus selanjutnya kita kali ini 1 per 2 ini kita kali masuk ke dalam matriks ini. Jadi sama dengan inverse-nya adalah min 22 per 22 terus 11 per 22 plus 11 per 22 juga di sini, min 2 per 22 terus min 1 per 22 plus 5 per 22 terus 15 per 22 3 per 22 dan yang terakhir adalah min 7 per 22. Itu masih bisa disederhanakan lagi, tapi kita cukup saja sampai situ, nggak apa-apa. Selanjutnya cukup sekian video dariku kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Thanks for watching and bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.